Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, partisipan kita yang pertama adalah seorang pria yang mengaku ingin sekali mencari ayahnya karena meninggalkannya secara tiba-tiba tanpa alasan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ali. Dari sekolahan Ari, dari rumah itu harus naik angkot. Jadi kita emang jam 6 itu udah nunggu angkot. Di kampung, Ali juga harus, kalau nggak jam 6 kita ketinggalan angkot, jadi nggak bakal ikut ujian gitu. Pas di jalan, mau berangkat, udah kampung tetangga, udah desa tetangga, temen teriak dari dalam angkot. Karena kan angkot kalau di kampung itu angkot yang bak terbuka itu. Teriak, Ali itu bapak kamu ya? Yang mana? Itu kok bawa tas gede, mau kemana gitu. Karena memang aku sih belum ada feeling, karena memang mbak itu dulu kerjanya serabutan. Jadi kadang jadi kuli bangunan, ngambil proyek bikin rumah orang gitu kan. Kamu kira ayahnya ini bapaknya mau kerja. Iya. Lalu? Jadi terus kata teman-teman, tapi kok nggak biasanya? Penampilannya rapi kayak mau pergi jauh gitu. Dan nggak tahu pada hari itu juga teman-teman tuh kayaknya lebih respect gitu, lebih tanda tanyanya, lebih banyak tanda tanya teman-teman dibanding saya. Saya malah nggak terlalu ngegubris gitu, karena memang persiapan mau ujian kan, sambil ngapal-ngapalin lagi apa yang mau dikerjain ntar gitu. Dan sejak saat itu nggak pernah ketemu? Nggak. Pernah coba cari kemana? Udah pernah dicoba tahun 2012. Ali dapat ujian, dapat musibah. Almarhum kakak meninggal. Terus udah alternatif, udah rumah sakit, dan rumah sakit ternama di Jakarta juga udah Ali coba, udah usahain, karena mungkin kalau ekonomi alhamdulillah udah dikasih percaya sama Allah ya. Pas pulang ketemu sama, kebetulan masih paman juga. Kata paman, karena memang di rumah sakit udah diagnosa dari dokter itu, dokter udah ngasih omongan, Ali dibawa aja kakaknya pulang, soalnya ini udah tinggal nunggu mukjizat dari Tuhan, nunggu keajaiban mungkin untuk sembuh. Dan kita sebagai orang yang paham jadi ngerti maksud dari omongan dokter itu apa kan. Akhirnya ketemulah sama paman, masih paman lah, orang dituain di kampung kan. Kalau di kampung itu ada yang namanya pemangku adat kan. Main, terus dia bilang cari bapaknya, mungkin dia punya kesalahan sama bapaknya gitu kan. Mau sejelek apapun bapak, tetap
anak ya anak, bapak ya bapak, nggak bisa nyalahin kodrat, anak nggak bisa. Orang tua tuh nggak salah kalau sama anak gitu. Akhirnya dicari sama kakak, ketemu di kampungnya. Itu pun juga dalam udah berapa hari, 3 hari baru ketemu karena kakak bilang ke paman-paman dari saudara-saudaranya bapak minta tolong dicari karena ternyata bapak nggak stay di situ juga. Oh, terus jadi Akhirnya dari keluarga pihak bapak juga ternyata baru tahu ternyata bapak pergi itu nggak tahu beneran apa mungkin itu nggak tahu ya, kita juga nggak bisa berburuk sangka. Akhirnya dicari, malam-malam datang pulang dan ternyata bener pas bapak pulang ke rumah. Dan setiap ke rumah itu mama tuh memang udah nggak mau ketemu bapak lagi, udah pas pulang ibu mama nggak mau ketemu. emak ya manggilnya si emak pergi ke rumah nenek dulu. Oh, menghindar. Jadi kita sebagai anak itu jadi dilema. Di sisi lain ini orang tua dua-duanya. Kita nggak bakal ada di dunia kalau nggak ada bapak gitu pun kalau nggak ada ibu. Akhirnya ibu diungsiin dulu, bapak datang, udah ketemu sama almarhum kakak. Selang hari ini bapak datang, besoknya almarhum meninggal. Kamu turut berduka cita ya. Iya. Ya. Harapannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Yang pertama, di bulan Ramadan, udah berapa kali Ramadan ini, dulu mungkin bapak pergi tinggalin kita itu karena mungkin terhimpit ekonomi. Itu asumsi Ali sendiri, nggak tahu kalau saudara-saudara Ali yang lain. Terus sekarang tuh ekonomi udah, kita sebagai anak udah nggak nyusahin kok gitu. Kalau memang alasan bapak pergi nggak sanggup ngidupin kita udah mandiri kok sekarang gitu. Oke, jadi harapannya bapak bisa Ya, pulang sama-sama kumpul lagi pengen bareng sama ketemu Ali. terus kalau masih hidup ya, karena kita tuh nggak tahu, Ali sendiri tuh nggak tahu bapak masih hidup. Kalau hidup mana orangnya, kalau meninggal ya mana kuburnya, kita pengen ziarah gitu. Terus yang kedua, pengen tanya, hewan aja rela ngorbanin nyawanya demi anaknya gitu. Bapak, kalau memang kita ini darah daging dari Mbak sendiri, kita nggak minta materi kok. Kita pengen tahu kabar Mbak, sehat aja kita udah senang, udah itu aja sih. Karena mau gimana pun ya doa orang tua tuh harus komplit kalau memang masih hidup dua-duanya gitu. Betul. Ibu saat ini masih hidup, masih sama-sama. Masih, kita semua tuh ikut emak semua. Sama emak ya. Mbak Ali, mudah-mudahan malam hari ini
bapak kamu? Hah? Untuk apa? Bapak kamu tuh udah nggak peduli. Udah nggak peduli sama kamu, nggak peduli sama. Untuk apa? Masih Ibu. Untuk apa? Dia udah nggak peduli sama kita. Kali aja. Kita duduk pakai Mama. Dia udah nggak peduli sama kita. Mbak, ajak duduk Mama dia. Ajak duduk. Dia udah nggak sayang lagi sama kita. Ngapain kamu masih ingat-ingat dia? Old fashion. Dia udah ninggalin dari kecil. Kamu sendiri ingat? Dia masih mama susui. Ibu. Selamat malam. Ibu mamanya dari Ali ya, partisipan kita yang namanya kita samarkan dengan nama Ali ya. Selamat malam. Selamat malam. Saya Sora Kiyoshi. Ibu namanya siapa? Kita akan samarkan namanya. Ibu kita ganti nama Lestari. Mbak namanya boleh kita kasih nama samaran ya. Aci. Aci. Oke, kalau kamu lihat aura ibunya gimana? Aura ibunya kacau balau. Aura ibunya berantakan, warna merah. Kacau banget. Kayak orang yang banyak masalah gitu loh. Ini kacau balau karena memang ada banyak masalah. Iya, kacau balau karena memang banyak masalah. Dan saya ngerasa dia tuh tersakiti. Mungkin ada satu rahasia yang disembunyikan oleh ibunya si Ali gitu. Kenapa tidak boleh mencari bapak lagi. Kalau Mbak Aci nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu ya dengan bapak ya? Pernah sih, waktu itu aku masih SD. Waktu almarhum kakak meninggal. Aku masih SD, aku itu udah posisinya gimana ya? Ya ada sih di situ, cuma lagi di luar kali ya. Jadi kayak nggak, maksudnya bukan di rumah gitu. Jadi nggak ketemu bapak, dan pokoknya ketemunya itu waktu itu lagi di sekolah. Jadi mbak tuh datang ke sekolah, terus aku kayak gimana ya? Aku ngerasa ini orang apa-apaan sih ngakuin dia bapak aku kan, sedangkan Oh, dia ngaku ke kamu bapak? Untuk Iya. apa bapak ke sekolah kamu? sedangkan aku tuh nggak pernah lihat dari aku masih kecil tuh nggak pernah lihat dia gitu, tapi dia datang ke SD aku cuma bilang ini bapak. Terus aku kayak nggak percaya kalau bapak aku tuh masih ada, yang selama ini aku bingung sama bapak aku. Dan kalau kata semua tuh bapak tuh udah nggak ada, aku nggak punya bapak. Memang bapak kamu tuh nggak ada. Enggak, bapak kita masih ada. Tapi apa buktinya? Ada. Tadi Kak Roy bilang kok bapak masih hidup, Mak. Tapi dia datang cuma sekedar ngasih tahu, setelah itu dia pergi lagi, dan sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Kan? Ya makanya Ya, deh seperti kita itu. kesini kan kita pengen cari bapak. Untuk Biar kita apa ketemu sama dicari? bapak. Mak, nggak boleh gitu, Mak. Mbak Aci kangen sama bapak? Seperti kakaknya kangen? Aku kangen, tapi aku ngerasa ya buat apa sih gitu Iya. kan. Punya rasa kangen, dia pun juga nggak kangen aku gitu. Aku kayak ngerasa anak yang sama sekali nggak diharapkan, gimana sih, kayak bukan nggak pernah gitu, bukan nggak ngerasain diharapin. kasih sayang seorang Enggak, bapak. saya yakin ini bukan karena nggak diharapin. Nggak Buat ada apa? yang nggak diharapin. Tapi ibu Lestari, ibu boleh jelasin nggak sih kenapa anak-anak ibu nggak boleh ketemu dengan bapaknya? Untuk apa? Sebabnya? Untuk apa anak-anak ketemu bapaknya? Tapi mereka kangen loh. Untuk apa kangen? Dia udah ngebuang anak-anaknya. Dia Dibuang. udah ngebuang saya. Ya tapi kan tetap aja kayak ini kan, nih ya Mbak Aci kan perempuan, saat dia menikah dia butuh bapaknya loh. Bisa pakai wali hakim kan?
Tapi kan harus seizin bapaknya kan. Bapaknya Ma, masih hidup. sabar. Untuk apa izin dari bapaknya? Iya, Untuk apa oke. perlu dia? Dia udah ngebuang kita. Tandanya dia nggak perlu kita. Untuk apa kita perlu dia? Ibu tahu nggak sebabnya kenapa? Suami ibu pergi meninggalkan rumah tuh kenapa? Biar Saya nggak anak-anak juga tahu alasannya dan mereka nggak nyimpan rasa penasaran. Kasihan Mas Ali tuh sampai datang ke sini untuk mencari keberadaan bapaknya di Iya, mana. soalnya gini ya kak, Mak tuh terlalu nyimpen. Mungkin memang Mak sama Mbak ada masalah. Kita memang nggak mau tahu. Mungkin itu udah nggak bisa kita masukin zona itu. Mungkin Mak juga nggak mau ceritain. Oke, tapi kita jangan dihukum juga Mak. Kita juga butuh sosok Bapak gitu kan. Ya. Mbak juga kan sebenarnya waktu itu udah pulang, tapi Mak usir. Ya untuk apa dia pulang? Baik, kalau begitu saya mau tanya ke Roy. Menurut kamu Roy, ini kenapa sih ibunya begitu tertutup soal bapaknya? Ada satu rahasia yang disembunyikan oleh ibunya. Dan ini membuat sakit hati sang ibu untuk tidak terbuka. Apa? Dan rahasia ini Hanya demi perempuan lain. Benar yang kamu bilang ya. iya, Ada orang lain. Puas kamu. ada orang lain. Puas kamu. Saya ngerasa iya. Bikin malu lagi puas. Ada Bukan orang gitu lain. Mak, kan kita harus tahu sebagai anak. Kan Mak sendiri yang ngajarin kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Tapi Mak nanemin kebencian kita buat Bapak. Iya, kita memang nggak boleh durhaka sama orang tua. Tapi orang tua yang kayak gimana dulu? Tapi seburuk-buruknya Mbak kan tetap Mbak kita, Mak. Untuk apa? Dia juga pernah nina boboin kita pas kecil. Kamu tahu apa? Ibu, mohon maaf ya. Ini apa yang disampaikan Ali ada benarnya loh, Bu. Walaupun bagaimana, jangan sampai anak durhaka pada orang tua. Iya, saya tahu. Jangan menanamkan kebencian sama bapaknya. Saya tahu. Anak harus hormat dengan orang tuanya. Seburuk-buruknya orang tua. Iya. Tetap harus dihormati sebagai orang tua kan, Bu. Tapi orang tua yang seperti apa dulu? Iya. Orang tua yang dia bertanggung jawab. Tapi kan bisa diselesaikan baik-baik. Sekarang anak-anak ibu udah besar, udah pada dewasa loh, Bu. Untuk Dan apa kita ya itu? Tapi Ma, kita kita udah maafin nggak butuh. kok. Kamu Nggak boleh ikut-ikut apa kata Mak ya. Kita sebagai ya buat anak. apa kak? Udah nggak butuh lagi kan? Ca, Kita udah sama-sama kamu bisa bakal nyari. punya suami. Udah sama-sama udah bisa Bapak harus nyari ada. rezeki sendiri. Iya. gitu. Kalian udah mandiri. Buat apa perlu bapak? Oke. Ya buat apa lagi sebentar. coba? Kalau Biarin aja yang hilang-hilang. Ngerasain. Yang pergi-pergi. kesayang Bapak. sebentar, Baci sendiri sebenarnya masih mau ketemu Bapak nggak? Enggak. Mau. Sebentar, sabar ya Bu, biar dia yang Enggak jawab. perlu kamu ketemu bapak. Ibu, Bapak kamu udah ngebuang kamu. ibu Ma. jangan doktrin seperti itu. Tapi kenyataannya memang begitu kan? Iya, biar anak ibu yang bisa ambil keputusan ya, biar Nggak, dia bisa Kak. menilai. Mak, aku udah capek hati, capek badan, banting tulang buat keluarga kita. Aku udah jadi tulang punggung keluarga. Aku ikhlas bukan ngungkit Iya. ya, Mak. Itu gara-gara bapak kamu. Tapi aku ikhlas.
Seandainya bapak kamu ada, Saya pengen ketemu Mbak, Ma. kamu nggak perlu banting tulang. Seandainya bapak kamu tanggung jawab, kamu nggak perlu Tapi banting tulang. Ali ikhlas lahir batin. Emak nggak ikhlas. Tapi Ali cuma minta satu, Mak. Kita pengen ketemu Mbak. Untuk apa? Untuk apa? Saya mau bicara. Mas Ali, saya rasa kamu pantas kok untuk ketemu ayah kamu. Bisa-bisanya, pantas. Kamu harus cari alamatnya. Ada di Tulungagung ya? Ada di Tulungagung. Saya mau lihat energi ibunya juga. Panas. Aura kemarahan api yang terbakar. Panas sekali. Kamu harus coba cari di Tulungagung. Itu akan menjadi saksi kunci kamu. Ibu ada keluarga atau ada kenalan ibu, family yang ada di Tulungagung? Tidak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Yakin? Ali, Enggak. kalau cari ke sana tahu kemana nggak? Nanti mungkin saya akan coba cari dari klien-klien saya karena kebetulan kerjaan saya memang sering ke Kesana kota-kota. Iya, nanti saya akan cari tahu. Saya akan mulai cari tahu informasi. Artinya ada kenalan orang di sana yang bisa Iya. bantu ya? Buat apa sih Kak? Dia kan udah bahagia dong sama Dek, keluarga nggak baru. gitu. Kita udah tenang. Hah? Nggak boleh, Ma, udah. Kita udah tenang, kita nggak perlu bapak. Kamu nggak dengar? Kamu katanya tidak Ma, mau tenang, durhaka hati dengan kamu, Dek. Hati kamu gimana? Tanya hati kecil kamu. Kita tuh perlu sosok seorang bapak, nggak bisa digantikan. untuk apa? Ya tapi dia kemana gitu? Waktu Ya, iya, kita kecil dia cari. kemana? Selama ini dia kemana? Dia lebih milih perempuan lain kan? Udah, Itu kita kan udah baru dibuang. cerita emak. Tapi kenyataannya begitu kan? Kan Mbak udah pernah pulang, Mak. Tapi Mak usir. Ya untuk apa dia pulang? Nah, Itu kita kan udah baru dibuang. cerita emak. Tapi kenyataannya begitu kan? Kan Mbak udah pernah pulang, Mak. Tapi Mak usir. Ya untuk apa dia pulang? Ya untuk anak-anaknya lah, Mak. Nggak perlu. Nggak perlu lihat anak-anak karena dia emang nggak peduli. Kalau dia peduli, dia nggak akan pergi ninggalin kamu-kamu. Kisah lagu bagus ya. Kamu mikir dong. Putus. Bapak kamu udah ngebuang kamu. Bukan dibuang, Mak. Ibu, Udah ninggalin, sama aja. maaf, Ibu Lestari. Ibu Lestari. Mungkin suami ibu pernah bikin salah yang besar sekali. Tapi pasti ibu juga tahu bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk ibu juga. Termasuk mungkin suami ibu juga. Pernah bikin kesalahan. Tapi ini kan bulan baik. Ini momentum untuk bisa membuka hati. Untuk bisa paling tidak, kalau melupakan pasti susah ya. Tapi paling tidak coba untuk maafin. Dan anak-anak kasih kesempatan untuk ketemu dengan bapaknya. Karena walaupun mungkin ya anak-anak saya yakin Mas Ali, Mbak Aji, mereka bisa menilai kok bapaknya seperti apa. Tapi paling tidak jangan menutup dan motong tali silaturahim mereka dengan bapaknya dong. Iya kan? Kalau ibu terus malah ngedoktrin, menanam kebencian kepada bapaknya, saya rasa itu juga Dari hal yang dulu, tepat dari ya. dulu, Kak. Dari kecil selalu Dari seperti dulu. itu. Mak ini selalu mentingin egonya dia. 8 orang saudara kita semua sama. Benar-benar aksesnya ditutup. Sekali kita ngucapin kata-kata Mbak, saat itu juga. Untuk apa? Jadi Mak itu kayak orang yang temperamen kalau Iya. udah ngedenger nama Mbak. Oke, sebentar. Memang untuk apa? Ingat dia. Ibu biar bisa dengar langsung ya. Mbak Aci, kalau ketemu dengan bapaknya, apa yang mau Mbak Aci lakukan? Yang pertama sih kalau bisa lebih ada waktu untuk aku karena aku dari kecil juga tanpa dia, tanpa bapak. Dan waktu aku masih sekolah juga teman-teman aku tuh diambilin rapor sama bapaknya sampai mereka nanya, "Bapak kamu gak pernah ke sekolah?" Seperti itu kan? Di situ aku kayak ngerasa aku pengen kasih sayang bapak, cuma kayak mungkin kalau sekarang kayak nggak mungkin lagi karena kan dia udah punya keluarga baru dan pasti dia udah nggak pihak ke kita Mungkin nggak, dia juga. nggak mungkin. Tapi kamu Dengar masih kan? mau ketemu nggak sebenarnya? Kamu denger kan?
Kamu dengar dia Ibu kan? Lestari, dengar dari Mbak Ajinya sendiri. Oh, masih mau ketemu nggak sama Bapak? Nggak perlu kamu ketemu bapak. Walaupun dia sudah punya keluarga lain. Mau sih, soalnya aku juga pengen kayak teman-teman aku ngerasain kasih sayang dari seorang bapak kandung sendiri yang dari kecil aku nggak pernah yang namanya Untuk apa? sayang sama dia, ditimbang dia. Untuk apa kamu ketemu bapak? Kamu udah besar, kamu udah mandiri, kamu nggak perlu bapak. Bu, Mama masih bisa sendiri tanpa bapak. Dan kamu juga udah bisa sendiri tanpa bapak. Untuk apa bapak ada di sini? Ibu Lestari. Bu, yang sabar ya Bu. Kita berdiskusi di sini tanpa ada yang saling gontok-gontokan ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Malahan energi kamu habis nantinya ya. Iya, Ibu terus tanya buat apa. Ini mungkin gak ada artinya buat Ibu, tapi penting buat anak-anak Ibu. Ibu pengen anak-anak Ibu bahagia kan? Kalau saya sih Anak-anak sudah takutnya bahagia tanpa bapaknya. Buktinya dia udah mandiri semuanya. Iya, mereka ingin ketemu dengan bapaknya. Untuk apa? Kalau menikah, dia butuh bapaknya. Ali selama ini juga pasti ingin tahu di mana keberadaan bapaknya. Bapaknya sudah tidak punya hak apapun karena dia udah pergi ninggalin anak-anaknya. Iya memang nggak ada. Segitu hak. dendamnya karena dia punya cewek lain zaman dulu. Iya, Sampai sekarang kelihatannya segitu sakit Iya. ya. sakitnya sampai segitunya. Iya. Jadi ibu Karena nggak akan. kamu nggak mengalaminya kan? Iya, saya mungkin nggak bisa merasakan. Tapi saya cuman bisa ya bukannya berpesan ya, tapi mungkin coba untuk mengetuk hati ibu. Mudah-mudahan masih ada sisa sedikit rasa apa ya? Kasihan anak-anak ibu. Kasihan mereka. Sebenarnya dari kecilnya kayak Mbak Aci mungkin selama ini nggak enak sama ibu. Ikutin seolah-olah dia nggak mau ketemu bapaknya. Tapi padahal tadi ibu bisa dengar langsung kan. Dia masih pengen ketemu sama bapaknya. Untuk apa? Ya ibu nggak bisa tanya buat apa. Anak tetap punya hak untuk ketemu bapaknya. Saya Apa juga? mungkin bukan untuk merubah sejarah. Nggak ada niat untuk merubah sejarah. Nggak ada yang berubah kan? Betul. Nggak akan ada yang berubah kalau mereka ketemu bapak-bapaknya. Tapi seenggaknya mereka tahu bapaknya ada di mana dan gimana kondisinya. Dan mereka tahu bapaknya ada tapi tidak peduli. Mak, jangan emosi. Saya tuh cuma takut ya kayak takut nggak ketemu sama bapak lagi gimana? Kita belum saling memaafkan. Kasihan nanti bapak gimana? Nah, iya juga loh. Ntar lagi Kamu, kan Aku nggak mau nyesel ya, kamu Mak. mau durhaka sama emak kamu sendiri. Ma, dengerin, gitu, dengerin. Almarhum Ci. kakak meninggal, aku nggak ketemu. Sekarang apa salahnya? Aku belajar dari kesalahan kita yang lalu. Itu juga karena keegoisan emak kan. Kalau bapak kamu memang sayang sama anak-anaknya. Udah ikhlas. Mak, gimana ya ini benar juga sih kata Kali tuh benar, gimana dia cari bapak dan supaya kita tuh juga bisa ketemu dia dan ya udah kita maafin dia, ini bulan suci. Aku mau lebaran sama bapak. Aku pengen semuanya kumpul. Walaupun emang status emak sama bapak tuh udah beda gitu, udah bukan sama-sama Iya, lagi. baik. Kita udah tenang. Berapa kali lebaran kita nggak ketemu dia udah tenang. Ya baik. Untuk Semoga apa? abis ini dengan ciri-ciri yang kita berikan di Tulung Agung dan mungkin juga tim kita akan membantu mencarikannya lebih lanjut. Dan jangan sedih ya. Soalnya juga saya yakin masih hidup kok, still alive. Kalau nggak saya nggak mungkin gambar seperti ini. Ini ada gambar seorang pria, di belakangnya ada api. Api itu ibarat kata api yang kebakar, dia dibuang seperti itu. Dan Dia yang membuang dirinya sendiri. ya, Dia yang pergi ninggalin anak-anaknya. Iya. Dia yang pergi ninggalin iya, saya. apapun itu memang Buang apa? terjadi, tetapi sudahlah, yang sudah berlalu sudahlah ya. Semoga ini bisa dimengerti. Itu Kalau- saja dari Kiyoshi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Ali. Kami doakan ya. Tadi udah tahu ciri-cirinya ada di mana, Mas Ali. Saya ada fotonya kok. Oke, boleh kita lihat fotonya. Kamu simpan
foto Bapak? Untuk apa? Mama ngomong berapa kali? Untuk apa? Untuk apa kamu nggak pernah dengar? Udah nggak ada gunanya. Sabar ya Bu. Mana boleh saya lihat? Oh ini. Untuk apa? Untuk apa sih tuh? Jangan. Untuk apa kamu? Oke. Untuk Ini apa saya kamu buka nyimpen foto dia? semuanya ya, Hah? Kak Roy. Mama ini mungkin sakit hati karena sampai sekarang Mama nggak ada surat cerai sama Bapak. Dan juga warisan Mama nggak dapat. Jadi Iya, jadi Bapak tuh poligami. Bapak pergi kamu udah buang, misahin Nak. Mama karena Bapak dijodohin lagi sama kakek. Ya Allah. Tapi Mak nggak dicerai sama sekali. Sama kakek. Jadi kakek dong yang mau misahin Mak sama Mbak dong, Kak. Udah ikhlasin, kakek juga udah nggak ada kan. Tapi sebenarnya berarti ada keluarga. Sampai hari ini juga Mama Bapak sebenarnya nggak ada ikatan cerai sama sekali. Seperti itu. Untuk apa diingat? Iya kalau gitu Tapi berarti. apakah salah kita sebagai anak pengen berbakti sama kedua orang Iya, tua kita? berarti memang ibu harus ketemu untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan statusnya seperti apa sebenarnya. Karena ibu juga kan berarti kalau misalnya udah nggak bersama-sama lagi ya, udah nggak sebagai suami istri, berarti kan emang harus secara hukum agama juga harus diselesaikan. Biar urusannya benar-benar jelas, benar-benar selesai. Dan anak-anak juga nggak nyimpan rasa penasaran terus-terusan. Apalagi pernah kehilangan kakaknya sampai meninggal, Ali nggak sempat ketemu. Jangan sampai nanti justru ketemu bapaknya udah berbentuk batu nisan. Iya. Memang itu pantas buat dia. Iya Baik. mungkin pantas, tapi nggak Iya. pantas, nggak adil Iya. buat anak-anak ibu. Semoga dapat jalan yang Iya. terbaik. Tapi Iya. mungkin juga nggak sih, Mak, kalau Mbak tuh sebenarnya sayang sama Mak, cuma karena tuntutan dari kakek yang emang Iya, udah nggak jodohin. Tapi dia kan harusnya punya sikap sendiri. Oke, Dia harus pertimbangin anak-anaknya, istrinya. baik ibu. Dia bukan anak-anak yang nggak bisa memutuskan. Oke, Ibu Lestari, Mas Ali, udah tahu kan arahnya kemana? Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ya mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa supaya bisa bertemu dengan bapaknya ya. Iya. Mudah-mudahan beliau masih sehat Amin. dan nanti ini orang pria yang mengaku hidupnya dipenuhi dengan salah pergaulan karena kabur dari rumah. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Karel.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karel, dengan tanggal lahir 8 Juli 1991, sosok yang sulit mengontrol emosi dan mudah terpengaruh. Saya melihat ia salah arah dari kehidupannya, sehingga masa lalunya sangat negatif sekali. Akan tetapi, ada sesuatu yang ingin ia rubah saat ini. Saat ini, ia merasakan penyesalan dari perbuatannya sendiri di masa lalu. Selamat malam, Bayu. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Karel, dengan tanggal 8 bulan 7 1991. 91 ya. Karel ini sudah cukup lama hidup di jalan. Oke. Yang dia lakukan sejak kecil sampai sekarang ya hal-hal yang biasa kita dengar tentang kehidupan jalanan. oke. Seperti copet, malak, begal, dan lain-lain. Mhm. Uangnya selama ini justru tapi digunakan untuk dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Mhm. Tapi dari hasil kejahatan. Kayak Robin Hood gitu ya. Semacam itu. Nah, malam hari ini dia datang ke Manus Mata Batin sebenarnya ingin berubah hidupnya. Dia nggak mau hidup seperti ini, terus-terusan. Sudah mulai terbuka. Tapi yang bikin ragu-ragu adalah nanti kalau misalnya saya berhenti melakukan ini, gimana saya dapat penghasilan? Karena kan saya ingin tetap terus bagi-bagi ke anak-anak yang membutuhkan. Oh, Gitu. Betul. Gampang kok. Tadi mohon maaf saya kurang memperhatikan. Tadi ada suara gaduh-gaduh seperti apa tadi ya? Naik meja apa-apa Iya segala tadi macam apa mau gaduh. duduk di meja tiba-tiba. Di Ya, mana? tadi saya Di sebelah sini. duduk di meja. Saya ya Oh, kasih oke. pilihan mau duduk di meja apa di kursi. Jadi, ya baik. Terima kasih. Karel, kamu tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan tanpa harus menjadi seperti apa tadi pencopet, Copet, malak, malak, dan apa namanya ngambilin duit-duit yang bukan hak kamu. Sepertinya Karel ini masih bisa loh untuk berubah jadi jauh lebih baik. Karena ragu-ragu ya. karena ya dia itu ngelakuin kejahatan, tapi sebenarnya ada maksud terselubung untuk orang yang membutuhkan. Masih ketolong di bagian situnya sih. Mas Karel ini kerjanya biasanya saat melakukan copet atau malak, biasa jalanin sendiri. Saya di sini ya diibaratkan saya punya adik angkat lah banyak. Jadi Ada banyak? Ada banyak, ada 2 kurang lebih. Gitu kan. Banyak, cuma yang saya bawa ke sini 2. Oh, ada yang dibawa ke sini. Dibawa ke sini saya 2 orang, adik angkat saya. Tuh. Dan mereka udah seperti adik kandung saya sendiri. Kalau kita ajak ngobrol bareng di sini gimana? Boleh silakan. Tapi kita nggak dibacok kan? Enggak Enggak, dong. kan? Oke. Saya datang ke sini bukan buat ngebacok orang, tapi ingin merubah pola hidup saya. Iya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini bisa benar-benar berubah ya, makin yakin untuk akhirnya menjadi jauh lebih baik. Boleh diundang nggak teman-temannya Mas Karel ini? Oke, silakan. Kalau udah ada, tolong dikasih. Oke, silakan. Silakan duduk, ada kursinya. Oke. Nah, inilah halo. ada adik angkat saya. Oke. Bu ukulele. Bos ini. Biasanya juga lesehan duduk. Gue duduk yang sopan. Gue bawa ke sini buat ngerubah hidup lu. Jadi gue sopan. Lu kaki turunin tau nggak? Lu nggak sopan tau nggak? Ini nggak apa-apa, nggak Lu apa-apa. Mas Karel. kaki turunin. Mas Karel biarin aja, Ya biarin elah aja. bos, namanya kebiasaan. Kebiasaan di jalanan jangan dibawa ke sini. Turunin nggak? Lu kaki turunin. Lu lama-lama ya pejabat tau nggak? Gue buat ke sini buat berubah tau nggak? Turunin nggak kaki gua? Ribet ya. Bos, kalau diulang ke sini makin aneh sih sikap lu. Udah, lu nggak usah bat sama gue. Ikutin aja apa kata sama gue. Ya. Kaki lu nggak sopan. Kaki. Oke, ini.
kelihatannya emang Mas Kaki! Karel dihormatin sama Kaki! anak-anak buahnya ini ya, Roy. Hmm. Dan ini adik-adiknya emang kelihatannya takut dan menghormati Karelnya gitu. Iya. Kalau udah gini deh, saya sih bangga sama Karel bisa mengkoordinasi ya Iya, jadi orang-orangnya yang Kaki lo. lainnya. iya maksudnya dihargai Iya, sama kaki. teman-temannya yang Dihargai, lain. iya. Sebenarnya berpengaruh berarti Karel. Iya, sebenarnya Karel berpengaruh. Lu berisik! Berisik gak? Dengerin. Bos, emas kayaknya. Yang sopan lo. Gue bawa ke sini lo buat merubah hidup lo. Jadi gue sopan lo. Ya elah bos, gitu doang. Apaan? Emas, baik. Bohongan. Diam lo! Diam! Ini bukan di jalanan. Diam! Diam! Maaf ya, Mas. Nggak Silakan apa-apa. diganti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Jadi Karel ini gimana nih nanti berdua nih dididik supaya jadi anak yang baik-baik nantinya? Kaki lo! Turunin nggak? Nggak sopan tau nggak? Dia juga nggak apa-apa. Iya, Gue bilang turunin! Ini tolong. Turunin! Tolong jaga kesopanan ya. Maaf ya, Mas. Karena ini kan Udah lah juga cuy lah, disaksikan udah. banyak Ikutin aja orang. apa kata bos. Ya, ini kan juga dilihat sama banyak orang ya. Maaf nih sebelumnya, ini namanya siapa? Mas yang ini? Mau tahu banget lo nama gue. Jawab gue yang sopan lo. Jawab yang sopan. Lanjut. Ya udah, nggak usah. Mas ya. Nama gua. Gua ada spidol gak? Oh ada. Oh ada. Tulis Spidol. di situ I. Oh saya juga yang nulis. Ya boleh. I Pakai K. pakai K. K-nya. Oh. Heeh. Y. Y. Dah. Panggilan gua. Iki. Nah itu bisa baca. Yang sopan lo. Iya bos. Iki. Panggilan gua. Panggilannya Iki. Iki aja. Ya kan bos? Biar bisa ngobrolnya enak ya malam ini kan kalau kita saling kenal. Oke nih nama saya Bayu, ini Roy, ini Mas Iki, ini Mas Karel kita panggilnya ya pakai nama samaran. Kalau Nama lu udah bilangin aja biar gak ribet dia. Gua gak pantas kenalan sama dia. Yang sopan lo. namanya Iya, siapa ini- Bos? Kasih tahu. Sama gue. Oke, kita ganti nama samaran ya. Kita ganti Aduy ya. Aduy. Baduy. Aduy. Aduy. Ini Gua kita ganti orang ganti asal aja. kita ganti nama orang. Aduy. Rani ya, Rani. Lah gua cowok kali. Oh, sorry. Udah diam. Gue nggak setuju nama gue. Maunya siapa, Bos? Maunya siapa nih? Nah, ini kita mau kelar nih urusan nama nih. kali ya. Jangan tahu sini lo. Hargain mereka tahu nggak? Lu diam. Kaki. Nama Kaki gue lo yang sopan. Aduh, bukan Iki ganti kita namanya. Yang kerenan dikit. Siapa jadi? Kita ganti namanya Bowo aja, Bowo ya. Ya elah, udah Rudi aja Rudi. Iya. Rudi aja udah. Oke. Ribet. Rudi. Oke, Rudi dan Aduy. Alek nama gue. Alay. Alek. Alay. Alek. Alek gimana sih tulisannya? ALEX. Alay dong. Apa lu bilang tadi? Serius-serius amat. Lu bilang bang kemarin. Lu diam, gua yang jawab.
Enggak mas, kita takut kok tetap. Namanya kita cari nafkah di jalan yang salah, kita rasa takut tetap ada. Ini kok banyak lah. Sebenarnya Karel nih udah menuju jalan pencerahan loh. Iya, udah beda ya. Karel beda Cara sama mikirnya teman. beda. Iya. Karel cara berpikirnya beda banget dari dua orang ini. Karel memang punya pikiran yang udah Iya. tercerahkan ya. Udah sebenarnya tinggal dijalanin aja ya. Tinggal dijalanin aja. Tinggal dilakuin gitu loh. Udah berubah sebenarnya cara berpikirnya. Biasanya kalau setoran sama bos berapa? Kalau gua sih percaya aja sama bos gua. Store aja. Store aja semuanya, dia mau orangnya Berapa? enak ini sama gua. Ya sedapatnya gua aja. Kalau misalnya ini Ini kayak wartawan nanya aja. Mas Alex. Udah, diem. Mas Alex setoran setiap hari. 50-50 lah biasanya. Oh. Oke. Copet, malak, begal. Iya, biasanya kan gitu. Berubah. Apa ini tulisannya? Iya. Ini pernah ketahuan nggak selama jalanin aksi kayak gini nih nyopet, malak, begal, jambret gitu pernah ketahuan nggak? Pernah Oke, Bang, saya Mas jawab Karel? aja mas ya. Ya namanya kita cari nafkah yang halal pasti namanya kita terkadang apes ada gitu. Cuma ya kita belum nyampe di penjara pun belum sih. Jadi kita tetap Ya. lolos. Gitu. Dan saya berharap Karel tetap di pendirian yang sekarang ya. Saya ngerasa gelombang pikiran Karel dan yang saya terima adalah Karel sudah berubah. Karel merasakan, saya ngerasain energi Karel berubah jauh total. Jadi orang normal. Bukan yang lain kan normal ya, cuman kan mungkin cara berpikirnya beda. Tapi ini masing-masing nih kayak Mas Alex ya, sama Mas Rudi. Itu kalau malam tidurnya di mana tuh? Di rumah? Kagak lah, kita mau pulang kalau nongkrong nih kita jarang pulang, bahkan nggak pulang, tidur di mana aja seketemunya. Oh tapi pulang artinya ada rumah. Ya ada, tapi males di rumah ngapain? Ini Jangan dibiasain mainan. di sini disamain di jalanan tahu nggak? Gitu dong. Apa? Gue belum pernah dong pakai jas kayak Eh yang sopan. Duduk yang sopan. Di sini bukan di jalanan tahu nggak? Duduk. Duduk. Tuh, sis, kamu. Lu hari-hari biasanya nggak kayak gini, bos. Udah diam. Saya mau tanya nih sama Mas Alex, Mas Karel, sama Mas Rudi. Dari tadi nanya-nanya mulu lu. Ya namanya juga di sini. Nanti kan kita ngobrol-ngobrol lagi dilanjutin di luar dari sini. Tapi ini kita begini ya. Ini Mas Karel ini datang ke sini karena katanya mau berubah. Maka kita bantu nih Mas Karel. Ini kan abang lo juga kan? Yeah. Kita bantu lah abang yang mau berubah. Ya kan? Nah makanya ini saya mau tanya nih ke Oranges. Bukan, saya mau tanya, lihat ke belakang deh. Lihat ke belakang. Semuanya tiga-tiganya lihat ke belakang, ke teman-teman penonton. Ya, boleh dilihat. Ada yang kenal nggak? Kayaknya ada yang lo kenal deh di situ. Coba lihat deh. Mas Alek, lo kenal deh. Mas Rudi, lo lihat deh. Ada yang lo kenal deh kayaknya. Ngapa tuh bos bocah? Diam. Woi, lu ngapain nangis Eh, lu begitu? diam. Rame ini malu bos. Tahu kayak lu diam. Malu ini rame bos. Lu diam. Malu-maluin ibu. Kayak gitu doang nangis apaan sih? Lu diam. Kamu gak pantas meluk ibu. Ibu marah sama kamu. Dengar. Kamu kelakuannya. Kamu dari kecil dididik baik-baik dong. Kenapa kamu begitu? Jangan ribut di sini. Lu diam. Diam. Udah, ini ada ibu lo, tahan. duduk. Ada ibu lo, ada ibu lo. Iya, tahan, emosi tahan. Ini ada ibu lo, lo tahan emosi, lo tahan emosi. Udah, hargain ibu lo. Iya, gue yang berhak untuk ngeluarin atau tahan di sini, lo diem dulu. Ya sekarang juga lo keluarin. Jaga ibu. Udah. Sekarang jaga ibu. Ya. Gua tunggu lo di luar lo. Udah diam. Dia pasti terluka banget, sakit banget lihat anaknya kayak gitu.
Saya pernah mengalami masa-masa nakal. Tapi saya sadar dan saya tidak mau melakukan lagi gitu loh. Udah stop deh jadi kayak copet kayak gitu-gitu, udahlah. Lihat ibunya sampai kayak gitu, aku sedih. Dia hamilin kamu 9 bulan loh. Lu jangan ceramah lu. Kasihan lo. Udah, Jas. Lu dengerin, lu dengerin. Ini kasihan. Demen lo. gue kayak gitu. Di depan ibu sendiri. Lu maksud lu apa bawa ibu gue kesini? Bisa diam nggak? Kamu harus lebih sopan sama orang lebih tua. Nah, bos cabut aja, ayo cabut. Udah diam. Gak usah ngomong. Diam. Kaki. Aku ngajarin kamu tuh yang baik-baik dari kecil. Kenapa jadi gedenya seperti ini? Kenapa? Kamu lebih mementingkan pergaulan kamu daripada orang tua. Seharusnya kamu mikir, udah gak ada bapak tuh harusnya mikir kamu lebih sayang sama ibu. Kenapa kamu lebih suka bergaul ya enggak? Aku sayang sama ibu. Apa buktinya kalau kamu sayang sama ibu? Hah? Apa buktinya? Ibu gitu. Apa jaminannya kamu bilang begitu? Insya Allah, Apa? Anak saya udah rusak. Iya, saya tahu. Semua ada kesempatannya, Pak. Selagi kita berusaha, selagi kita mampu, pasti ada jalan keluarnya. Makanya saya sengaja bawa anak ibu sini untuk merubah hidupnya yang lebih baik, Bu. Nah, dari saya juga saya mau minta maaf sama ibu. Semua saya lakuin ini pribadi itu hanya untuk buat kebutuhan yatim piatu juga. Jadi memang saya cari uang haram, Mas. Ya kan? Kayak yang tadi saya bilang, malak, bega, dan lain-lain. Udah gak usah diterus-terusin. Lu diam. Gue ngomong lu diam. Bos dari tadi ngoceh mulu. Udah. Sekarang gini ya. Sekarang ada kesempatan untuk berubah. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan apa yang semua diomongin. Kalau emang menyesal, sekarang nggak usah diomongin lagi. Sekarang mungkin buktiin aja. Ya, cari uang halal untuk dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Ya. Sebenarnya niatnya udah benar. Caranya aja yang belum benar. Oke. Maaf, Mas. Boleh saya nanya sama Mas Roy? Silakan. Mas Roy, apa ada harapan untuk anak saya yang bisa baik? Karena saya lihat sepertinya udah udah nggak, saya nggak berpikir kalau anak itu nggak bakal baik. Saya udah putus asa. Harapan kayak gitu. Saya orang baik. Putus asa saya hancur. Kamu di usia segini udah seperti itu, gimana kalau udah dewasa, punya keluarga, punya anak? Manusia itu harus berumah tangga. Apa nanti jadinya? Keturunan kamu, anak-anak kamu, sedangkan kamunya seperti ini. Nah, laki-laki itu tanggung jawab dalam rumah tangga. Harusnya kamu mengganti bapaknya, tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Apa? Saya hancur, Mas Roy, saya hancur. Sekarang ibu tanya, Ya, kamu mau baik enggak? Saya ini orang baik, Ibu. Kalau kamu mau baik, kamu belajar dari sekarang. Cara bicara kamu jangan selalu seperti ini. Ibu nggak suka. Alex tau nggak? Saya tuh sayang banget loh sama mama saya. Gue nggak bakal ngelakuin kayak gini sedikit pun sama lo. Karena gue sadar mak gue ngandung 9 bulan. Dan gue dari orang susah. Lu juga kan susah posisinya sekarang kan. Tapi masih banyak cara untuk bisa hidup survive. Dan bisa bertahan. Dan bisa bikin ini itu. Gue menghargai banget orang tua gue, bokap gue, nyokap gue. Karena iya dari nol gitu. Dan senol-nolnya saya nggak ada niat mau copet atau mau jadi apapun gitu. Udah masih dibahas aja copet. Biar dia malu. Dia Mereka itu malu. bosnya Mereka domba butuh waktu. kita. Gue tahu, lu bilang lu diam. Kalau misalnya saya jadi dia, pasti mama saya jantungan atau stroke, pasti kasihan deh. Ya udah, kamu sabar. Kamu. Saya yakin kok Mama Lani udah ngeliat kamu
Roy, kalau kamu lihat Karel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv, kali ini tim Menembus Mata Batin akan mendatangi kediaman dari orang tua Karel dan Mas Yudi. Ayo. Pemirsa, saat ini kita sedang mencari alamat dari ibu Mas Karel. Mas Azam? Ya, Ustaz. Alamatnya di mana, Mas? Benar ini? Alamatnya mana ya, Pak Ustaz? Nomor berapa sih rumahnya? Nomor berapa? Pak Ustaz, saya lihat handphone dulu. Kayaknya sama... Oh, ini Pak Ustaz. Mana? Oh, ini? Iya nih, bener nih alamatnya nih. Nomor rumahnya juga bener. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari segera kita masuk ke dalam. Ya, Ibu, ada apa, Pak? perkenalkan saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Apa benar Ibu orang tua dari Mas Karel? Betul, Pak, ya betul. Kalau itu bisa Bapak masuk dulu aja dulu. Baik. Ayo. Ya, gimana Pak? Kami ke tempat ini ingin bertemu dengan Ibu selaku orang tua dari Mas Karel. Di mana anak Ibu Karel, Pak? Anak Ibu ada, kami sudah dapat alamatnya di mana tempat tinggalnya saat ini. Cuma memang kedatangan kami ke sini mau ngajak Ibu ke sana. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, Mas Karel ini pengen tobat cuma masih ragu-ragu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi sekarang Ibu gimana harus bisa ketemu sama... Mungkin dengan hadirnya Ibu, dengan ketemu sama Ibu nanti Mas Karel tambah yakin bahwa langkah yang dia ambil untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Tapi benar Pak Ustadz bisa mempertemukan Ibu sama Karel. Soalnya Ibu nggak yakin kalau Karel mau menerima Ibu. Karena Ibu pernah tahu kalau bapaknya dulu pernah mengusir Karel. Insya Allah Bu, Insya Allah. Sekarang lebih baik mumpung waktunya juga masih sore, Ibu siap-siap. Setelah itu kita sama-sama ke kediaman Mas Karel. Sebentar ya Pak ya, saya ambil tas dulu Pak. Pemirsa, alhamdulillah Ibu Mas Karel bersedia untuk dipertemukan. Setelah ini kita langsung menuju kontrakan Mas Karel. Baik Pak Ustadz. Oh iya, Ibu udah siap? Udah siap Pak. Mari Bu, mari. Ya, ya. Mas Azam? Ya, Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Alamatnya yang benar, rumahnya yang ini. Kalau dari gambar sih, ini Pak Ustadz nih rumahnya. Yang mana? Yang ini? Iya ini, tembok biru. Oh, tembok biru ini. Sini Bu. Assalamualaikum. Karel. Messi. Karel. Assalamualaikum Mas. Karel. Siapa nih? Hah? Karel. Lu ngapain bawa kami ke tempat gua? Ini Ibu Mas Karel. Pergi ngomongnya! Jangan bawa kami ke tempat gua! Iya, sabar. Sabar. Tolong. Mas. Ini Ibu. Bawa dulu gua! Karel. Tolong Ibu Karel. Ibu tenang, Ibu tenang. Karel. Ini Ibu Karel. Tolong buka pintunya. Jangan lagi! Karel. Gua tadi gak biasa lo! Pergi dari tempat gua! Tolong Karel. Ini Ibu
Lihat Mas, seorang ibu sampai mohon-mohon seperti ini, nggak pantas seorang anak memperlakukan ibunya seperti ini Mas. Iya saya tahu Pak Ustadz, saya tahu. Cuma Pak Ustadz harusnya ngerti sama saya. Saya mau apa lagi kau tidak ngamen, begal. Ya pokoknya saya mau kerja apa? Nanti ibu bantu nak. Oke, baik. Ya udah kalau gitu silakan ibu sama Pak Ustadz masuk. Gimana Pak Ustadz? Memang betul, nggak gampang untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Tapi Allah janji, Allah bakal menolong hambanya, Allah bakal terima taubat hambanya Mas. Pasti Allah berikan jalan. Masalah rezeki jangankan manusia, hewan, semut aja yang ada di lubang, dasar lubang pun ada rezekinya. Tolong nak sadar nak. Ya. Pak Ustadz bisa ngertiin saya? Hah? Saya bilang, saya nggak mau bertobat! Intinya saya nggak mau tobat! Sadar Mas, sadar Allah masih berikan kesempatan. Lihat ibu, ingat ibu. Lihat ibu yang sudah ngelahirin Mas. Mas, astagfirullah. Astagfirullahaladzim nak. Karen. Duduk, tenang. Mudah-mudahan kamu mau pulang nak. Tolong nak, bantu ibu nak. Kendaliin emosinya Mas. Istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ingin bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ketika itu ada di dalam hati Mas keinginan untuk bertobat kepada Allah, maka lakukan. Sesulit apapun, karena Allah lebih mencintai hambanya yang bertaubat. Ini bulan Ramadan, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang tua, ibu, Maafin kalian Bu. Kalian janji. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Mas Karel bersedia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dipertemukan ibunya. Alhamdulillah ya Ibu, anaknya sudah mau bertobat. Mas Karel, tobat yang sebenarnya Iya Pak Ustadz. yakin bahwa taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Mas Karel tahu alamatnya Mas Yudi, teman Mas Karel? Yudi? Iya. Iya, sebenarnya saya udah lama lagi nggak berkomunikasi, bahkan satu geng lagi sama dia. Tapi saya tahu kok di mana tempat dia ngekos. Oh, bisa dikasih alamatnya ke Mas Azam? Oke, boleh. Mas Azam? Ya. Pemirsa, kita sedang dalam pencarian rumah orang tua dari Mas Rudi. Mas Azam? Mas Azam? Ya Pak Ustadz. Alamat yang kemarin tuh mana? Ciri-ciri rumahnya? Taruh batas ya. Di sini sih di gambarnya sih rumahnya itu pagar hitam. Pagar hitam. Sama pagar hitam, rumahnya itu warna biru, coklat. Hijau. Oh ini kali ya? Iya kayaknya Pak Ustadz. Coba kita coba aja. Boleh yuk. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Permisi Bu. Ini siapa ini? Perkenalkan Bu, saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin Antv. Terus, ini kok ada kamera segala datang ke sini, ada apa nih Pak Ustadz? Ya, saya mau tanya apa betul ini kediaman orang tuanya Nak Rudi, Bu? Betul, saya orang tuanya Rudi. Ada apa nih ini? Bikin ulah apa lagi anak saya di luar sana? Sebentar Ibu tenang dulu, Ibu sabar. Apa nggak sebaiknya kita ngobrolnya di dalam biar lebih enak? Enggak. Pak Ustadz nggak perlu. Begini Bu, saya kesini justru ingin memberitahu Ibu bahwa Nak Rudi itu sebenarnya pengen taubat ke jalan Allah. Masa Ibu nggak gembira? Masa Ibu nggak bahagia ketika anak Ibu mau kembali ke jalan Allah? Saya nggak percaya. Saya tahu persis anak saya itu seperti apa berandalannya. Begini, seberapapun orang itu dia nggak benar, orang itu begajulan, orang itu preman. Saya nggak mau dengar. Ini kamera juga. Pergi sana. Pak Ustadz, sana. Pak Ustadz.
mau ngurusin anak saya silahkan. Silahkan Pak Ustadz urusin anak saya. Dan juga kamera, pergi. Ibu. Aduh Pak Ustadz, saya udah nggak mau itu anak saya udah saya coret dari keluarga saya. Ini juga kamera nih. Apa-apaan sih? Pemirsa, cukup keras orang tua dari Mas Rudi, tapi kita tidak bisa memaksa beliau. Untuk selanjutnya kita langsung menuju kontrakan dari Mas Rudi. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. alamatnya sudah dipegang. Udah, Pak Ustadz. Ayo, kita langsung ke sana. Pemirsa, saat ini kita akan mendatangi rumah kontrakan dari Mas Rudi. Permisi, Ibu. Iya, Pak. Mohon maaf, mau tanya, Ibu tahu kontrakan yang ditempatin sama Mas Rudi? Oh, Rudi yang anak jalanan itu, Pak? Betul, Bu. Ibu tahu? Iya, Pak. Dia ngontrak di tempat saya. Bisa dikasih tahu di mana, Bu, kontrakannya? Terus sebelah situ, Pak. Saya juga habis ke situ, Pak. Habis nagih kontrakan, nggak bayar-bayar. Saya gedor-gedor, tapi nggak dibukain. Yang mana, Ibu? Itu, Pak. Ini yang ada bangku ini? Iya. Ya, makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, siapa? Saya Mas dari tim Mata Batin. Bisa bicara sebentar, Mas? Siapa lu? Saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Mau ngapain? Saya Gak ada mau- urusan gua sama lu. Cabut sana udah. Mas, tenang, Mas. Mas, saya datang mau bantuin Mas. Bantuin apa? Bantuin apa? Alhamdulillah Mas Karel setelah ketemu sama orang tuanya Lu sekarang. gak usah bawa-bawa dia. Gua gak ada urusan lagi sama dia. Gila lu. Cabut sana. Mas, Jangan sampai gua bertindak kasar sama lu. Gua bilang cabut. Bawa kamera lu. oke, tenang. Iya. Jangan iya, cabut. Iya. Pemirsa, ini lebih keras dari Mas Karel, tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang mudah untuk kita menyelesaikan masalah dari Mas Rudi. Kita lihat pemirsa di dalam, nampak kefrustasian dari Mas Rudi begitu tinggi. Lu ngapain masih di sini aja? Gua bilang pergi. Mas, Jangan sampai gua bertindak bodoh sama lu. astagfirullahaladzim. Masa Lu kalau gak cabut gua bunuh diri nih. Gua bunuh diri. Mas, jangan nekat, jangan putus asa, Mas. Jangan putus asa, itu nggak boleh, dilarang sama agama kita, Mas. Mas. Cabut. Pemirsa, pintunya dikunci. Mas Azam bisa bantu saya, Mas Azam. Mas Azam, ini udah. Ya Allah, Mas Azam, nih dibuka pintunya. Dipecahin. Oh, hati-hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, pemirsa, ternyata Mas Rudi sudah melakukan. Kru. Minta tolong dibawa, diangkat. Hati-hati kaca. Mas, tolong dibantu. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Coba, kru. Ya Allah Akbar, astagfirullah, innalillah. Hati-hati kaca. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, apapun masalah kita tidak diperbolehkan di agama kita untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi napasnya belum sampai kerongkongan. Ini bulan Ramadan, momentum kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa kita yang kita lakukan, maka insya Allah ketika kita yakin Allah akan memaafkan kesalahan kita dan mengampuni kesalahan kita. Kita akan bawa Mas Rudi ke rumah sakit. Mudah-mudahan setelah di rumah sakit ditangani oleh tim medis, kemudian nanti kita akan pertemukan, kita akan berikan informasi kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ibunya berubah pikiran ketika melihat keadaan anaknya yang sudah memang terluka. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ali dan juga Karel. Ali dipisahkan oleh bapaknya karena bapaknya pergi meninggalkan rumah sejak 18 tahun yang lalu. Dan sang ibu tadinya tidak mau membuka hati untuk mempertemukan Ali dengan ayahnya.
Tapi Ali sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan ayahnya saat ini dan mudah-mudahan kedepannya mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Sementara Karel tadi sudah lama hidup di jalanan dan ingin berubah sebenarnya, tapi ragu-ragu karena tidak tahu kalau berubah apa yang akan dilakukan buat hidupnya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Mengenai Ali dan Karel, mana yang lebih simpati buat kamu? Saya simpati sama Karel sih. Di dalamnya kan ada juga teman-temannya juga ya. Iya, jadi banyak lagi. Saya rasa Karel lebih ini. Untuk Ali yang mana ya? Ali tadi yang mencari bapaknya yang hilang. Oke. Ali masih menggantung bagi saya. Masih ada ending gantung. Mudah-mudahan bisa ketemu bapaknya ya. Iya, dan yang lebih simpatik saya lebih ke Karel.